gas, apalagi sampai dibakar menggunakan gas. Itu lebih parah, gas. Ini kita lanjutkan di sini. Selamat siang, guys. Nah, kali ini kita beserta rekan-rekan pemuda Ujung Kulon, meskipun udah agak dewasa lah, anggap aja ini masih pemuda-pemuda ya. Nah, sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol sambil nunggu hujan. Kita akan coba dengan rekan-rekan mendiskusikan seputar persoalan-persoalan yang berada di wilayah Ujung Kulon, khususnya di sekitaran Desa Ujung Jaya lah, Kecamatan Sumur ya. Nah, kita sendiri sekarang tepatnya ada di sekber kita, sekretariat bersama yang dikelola oleh Harmoni Semenanjung Ujung Kulon. Dan kebetulan saya sendiri sebagai pengurusnya ya, guys. Nah, di pengurus, mudah-mudahan kita bisa berhasil lah mengurus beberapa gedung di Ujung Kulon ini. Nah, sebetulnya kita hari ini mau memantau kegiatan penanaman mangrove, guys, yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Harmoni beserta dibantu dengan beberapa orang masyarakat sekitaran Tanjung Lamer, Gonpakis, ya Desa Ujung Jaya lah ya. Namun karena keadaan hujan, maka hari ini untuk sementara diliburkan dulu seperti itu. Maka tidak ada salahnya untuk mengisi kekosongan kita berdiskusi bukan tentang mangrove dulu ya, bukan juga tentang jalan aja. Kalau akses jalan 4 desa menuju kecamatan itu atau kecamatan masih hancur parah, tapi itu nanti aja. Karena kita tadi melihat buaya ya, buaya. Di sini ada buaya, guys. Tapi bukan buaya darat. Buaya darat, bukan darat. Ya, buaya darat. Buaya darat. Ini buaya asli, guys. Nah, bahwa sebetulnya sampai detik ini terhitung sejak tahun 2020 ya, guys ya. 2019 sampai sekarang buaya itu banyak berkeliaran. Dan yang paling banyak sebetulnya itu di Muara Kampung, Muara Cikaung ya. Muara Cikaung sampai di pantai. Sampai Muara Cibanua. Layan. Desa Taman Jaya. Nah, kebetulan di tahun 2020 atau 2021 ada korban buaya. Jadi ada warga yang digigit, dimakan, bahkan dibawa kabur sama buaya dan meninggal. Ada yang digigit pahanya, tidak meninggal. Itu kalau data kami itu lebih dari 10 orang yang lagi beraktivitas ngejaring, ngambil pasir, yang sedang cuci ikan dan lain-lain. Itu di buaya, guys. Banyak sekali kejadian terhitung sejak tahun 2019 sampai saat ini. Nah, bahkan di tahun 2020 ada salah satu buaya yang ditewak, apa namanya? Ditangkap. Itu yang ditangkap, guys, dan dicacat ya. Nah, sama golok ini, guys. Dan waktu itu dialah diusupan, guys, sama yang namanya, sebut aja panggilan kerennya Condet. Bapak Condet ini domisilinya di Kampung Cibanua, Desa Taman Jaya. Namun karena sudah familiar, ya kalau di Kecamatan Sumur sudah familiar lah dengan nama Condet ini. Nah, yang lain itu Aringgis, guys. Yang lain itu Aringgisun. Aringgis pamali, Aringgis digigit dan lain-lain sama buaya itu nggak berani. Tapi dengan keberanian saudara Condet ini luar biasa. Buayanya ditaklukkan, diusupan waktu itu ya, Bang Condet? Ya, pakai apa tuh? Golok. Bukan, pas musuknya, dipancing ya? Pakai bebek. Oh, umpannya itu bebek ya? Itu tepatnya di mana diusupnya itu, dipancingnya? Di nelayan Muara Cibanua. Di muaranya? Ya. Di muara apa di pesisir? Muara. Di muara ya. Nah, itu diusupnya di muara nelayan, guys. Itu pakai usup juga kayu? Kayu nomor berapa itu? 1. Sebesar apa kira-kira? Begini ya. Itu dicangkolkan ke bebek mati. Ya, 3, pancingnya 3. Berarti bebeknya? Oh, bebeknya 1.
Nah, ini menggunakan kayunya itu 3 gas. Tambangnya sendiri talinya pakai apa tuh? Nekling. Jadi gas, waktu memancing buaya itu menggunakan nekling atau seling lah ya, biar pas digigit sama buayanya nggak putus seperti itu. Adapun ke sininya yang panjangnya itu tampar ya. Tampar itu tali tambang gas yang seukuran sebesar curug lah ya. Nah itu, dan setelah itu berhasil ya sampai ketarik. Itu berapa orang yang narik buaya sampai ke darat itu? Minimal ada 15. 15 orang. Saat ditarik oleh 15 orang itu terasa kuat nggak? Ya, kuat sekali. Nggak ketarik juga itu buaya. Masih lebih kuat buaya. Gila gas. Gila ini gila gas. Ternyata satu buaya itu masih lebih besar tenaganya dibanding 15 orang di darat. Begitu gas. Nah kita dengar sendiri, ini bukan bercanda, bukan main-main gas. Ini asli adanya, bisa dikonfirmasi langsung nanti. Silakan lihat ke sana Kang Celi sebentar. Sebentar lihat ke sana. Nah ini bisa dikonfirmasi langsung nanti gas sama orang ini. Jadi kekuatan satu buaya di air itu melebihi kekuatan 15 orang di darat gas. Bayangkan gas. Apalagi sampai dibakar menggunakan gas. Itu lebih parah gas. Kita lanjutkan di sini. Setelah itu diapakan tuh buaya? Setelah singkat cerita ketarik nih, mungkin nambah orang ya, dari 15 itu nambah-nambahan yang ada di situ. Sampai lebih dari 20 orang lah yang narik. Baru buaya ketarik kan. Tarik pakai motor. Jadi ditarik pakai motor dulu. Iya. Motor darat. Motor laut. Oh, motor laut. Jadi sempet tuh tambangnya itu diikatkan ke motor laut, ditarik-tarik buayanya. Bukan dari habis diumpan dia lari ke tengah ya. Iya. Lari langsung diambil ke motor. Oh, jadi sempat lepas dulu tuh tambang tadi, ujungnya pakai pelampung kayaknya. Pelampung. Tamparnya ujungnya itu, maka dikejar sama motor laut. Jadi baru adu tenaga tuh antara buaya dengan motor laut. Motor laut ini kapal laut gas, ya kapal laut maksudnya. Itu yang mesin mobil kali ya. Mesin apa tuh? Yang kapal lautnya? Mesin mobil gas 4 silinder gas. Ternyata memiliki kekuatan setara 4 silinder. Bok itu gas. Ekor buaya. Bayangkan kalau kita memiliki kendaraan menggunakan buaya. Roda penggeraknya atau untuk menggerakkannya. Gila gas. Ini buaya. Nah, pertanyaannya kemudian sebelum itu singkat cerita bisa ketangkap tuh karena buayanya lelah ya. Kehabisan tenaga buayanya. Kehabisan tenaga. Setelah lemas baru diangkat. Setelah itu dipayahan langsung tak? Dibunuh. Nah, itu gas. Kenapa buaya ini dibunuh? Sebetulnya banyak buaya ini gas. Banyak. Tapi karena ini mah buayanya nakal, sudah menggigit banyak orang, banyak korban, nah dibunuh lagi, gitu. Jadi nggak sembarangan, nggak memburu buaya lalu dibunuh, nggak. Banyak sebetulnya karena yang satu ini mah nakal aja, gitu. Ada 5 buaya yang ditangkap, yang mati di tangan 3, yang mati di tangan 3, yang mati di 2. Ada 5. Jadi Kang Codet ini sudah membunuh melalui tangan itu 3 gas. Karena yang 3 ini buaya yang suka menggigit-gigit orang gas. Sebetulnya ketahuan ya Kang ya, meskipun buaya banyak, mana buaya-buaya yang nakal itu ketahuan ya. Ketahuan gas, ada caranya. Ini asli, beneran ini. Kayak kerbau lah. Nanti yang kambing paham, meskipun kerbau ada berapa ratus ekor atau berapa ribu, yang tahu kerbau itu akan tahu mana kerbau saya. Padahal sepintas bagi kita sama. Kambing juga sama. Nah, buaya pun begitu guys. Yakin bahwa yang dibunuh itu buaya-buaya yang nakal dan yang sering menggigit manusia guys. Menggigit orang-orang. Yang menggigit Ibu Sunia. Ibu Sunia salah satunya yang digigit tuh. Salah satunya guys, jelas. Di ujung jaya banyak. Banyak korban yang banyak pokoknya. Korban yang kecil-kecil mah. Orang lebih. Nah, persoalannya saya kenapa banyak buaya berkeliaran? Kan itu pertanyaannya yang muncul. Padahal dulu nggak ada.
nggak ada buaya berkeliaran seperti ini, guys. Jawabannya adalah karena salah satu muara, namanya Muara Cikaung Letih, yang menjadi sarang buaya saat itu sekarang sudah dirubah menjadi tambak udang, gas. Persoalan. Jangan salah paham, guys. Kita semua bersyukur adanya tambak udang itu karena menyerap tenaga ya banyak orang sekali. Namun yang kita sayangkan, kenapa harus mengalihfungsikan rumah buaya itu menjadi tambak udang, gas? Itu aja persoalannya yang kita nggak setuju. Nah, padahal tidak harus dengan merubah mengalihfungsikan muara itu, tambak bisa saja tetap dibuat, gas. Jadi sangat disayangkan. Dan sampai saat ini belum ada yang tanggung jawab, gas. Malah secara simpatisan Kang Codet ini yang sudah berbuat untuk bagaimana caranya masyarakat tidak terlalu banyak korban yang dimakan buaya, guys. Nah, itu berkeliaran sekali. Begitu. Nggak salah ketika kita memberikan aplaus, tepuk tangan buat Kang Codet. Tepuk tangan. Nah, itu, guys. Lalu pertanyaannya lagi, apakah tidak ada salah satu instansi yang peduli atau memperhatikan keberadaan buaya yang berkeliaran di sekitaran Ujung Jaya dan Taman Jaya ini? Nah, ini salah satunya. Hanya memang ini bukan dari KSDA, gas. Ini pemerintah bawah aja. Dan ini juga sama, gas. Nah, jadi sejauh ini mungkin belum ada perintah, ya? Belum ada perintah. Mohon maaf. Jadi belum ada perintah, gas. Kita juga bingung. Nah, lalu bagaimana caranya pengen melihat buaya? Gampang, gas. Tinggal ke sini, buaya banyak. Ini di sini bukan buaya, tapi orang-orang yang bisa menunjukkan di mana buaya-buaya itu berada. Iya. Hubungi Kang Codet. Ya, hubungi Kang Codet. Gampang. Tinggal komen di bawah, gas. Di bawah video ini, gas. Komen. Like. Subscribe. Share. Gas. Jangan lupa Kang Codet. Apa? Biar mendukung channel ini, gas. Ya, biar channel ini semakin hidup, semakin maju, semakin berjaya, gas. Ya. Dan nanti sering ditampilkan wajah-wajah keren seperti Bapak Edi Sedunia, ya, Pak, ya. Ini adalah sponsor nomor 1, gas. Ini channel ini dimodalin oleh Bapak Edi, gas. Dana pertama untuk bangun ini berapa? 10 apa 11 juta? 11 juta, gas. Ini donatur pertama dan pemilik saham pertama channel Sepengko official ini, Bapak Edi, gas. Sepengko, ya. Jadi dukunglah, karena mau bagaimanapun ini pemerintah, Pak, gas, pemerintah bawah. Mantap Sepengko. Itu aja, gas. Bagaimana nanti kelanjutannya kita diskusi mengenai buaya ini. Yang jelas keadaan tentang buaya di Jungkulon itu sekarang cukup mengkhawatirkan. Yang tadinya kita berani ngoyok-ngoyok di laut ataupun di pantai ataupun di muara ngambil ikan apa buat maraban anak istri, gas. Karena ada buaya seperti itu, kita pun hariwang, gas. Apa itu bahasa ininya? Khawatir gigit, gas, gitu. Jadi nanti kalau sudah ada jawaban dari persoalan banyaknya buaya-buaya ini, nanti kita akan kembali ngeplong bahasanya. Gitu aja, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.